nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim qalu aji'tana lina'budullaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam idza 'azamat ummatid dunya nuziyat minha haibatul Islam. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan memulai rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berusaha merealisasikan, mengaplikasikan ucapan kita sekai puji gadane pangeran, gadane Gusti Allah ingkang damel ndadosaken sumber hukum. Napa mawon sing diciptakaken kali Gusti Allah, napa mawon sing diperintahkan kali Gusti Allah, napa mawon sing diperintah kali Gusti Allah untuk kita laksanakan. Perintah Gusti Allah niku wau sedanten niku kagem tugas-tugase awake dhewe niku kagem awake dhewe, damel awake dhewe, gawe kebaikan ae awake dhewe. Maka semakin tinggi tanggung jawab kita, maka semakin besar pula tugas-tugas kita. Semakin besar tugas kita, maka derajat kita juga akan semakin tinggi. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shadaqallahul azim. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kemarin telah kita membahas uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihum amin. Aku sampaikan kepada kalian risalati Rabbi, apa yang dipesankan oleh Tuhan kami, Tuhanku, dan sesungguhnya aku bagi kalian ini memberi nasihat yang benar. Maka apakah kalian merasa heran, takjub ketika datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian ala rojulin, dari seorang laki-laki di antaramu, ala rojulin minkum, liun dirokum, untuk memberi peringatan kepada kalian dan mengingatkan kalian dan ingatlah ketika ketika Allah menjadikan kalian khulafa atau pemimpin mimba di kaumi Nuhin, setelah kaum daripada Nabi Nuh. Wazadakum dan menambah kalian fi khalqi, dalam penciptaan, bastotan, yang begitu luas. Fadkuru ala Allah, maka
ingatlah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut kepada kalian, la'allakum tuflihun, sehingga kalian bisa beruntung. Sudah kita bahas ayat itu kemarin, maka kita lanjutkan ayat yang ke-70. Qalu ajitana lina'budallah wahdah wa nadharu ma kana ya'budu abauna. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qalu, mereka menjawab. Sinten yang jawab? Kaum Ad. Aji tanah lina abudallah wahdah. Apakah engkau meminta kami untuk menyembah Allah saja? Satu-satunya sembahan itu adalah Allah. Wanadar, dan membiarkan makana ya'budu abauna, dan membiarkan apa-apa yang telah kami lakukan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang tua kami. Fatina, maka datangkan kepada kami bima itu apa yang kamu janjikan, terhadap apa-apa yang kamu janjikan, in kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hadratil muhtaramin, sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap orang tua itu mesti mengajarkan kepada anak. Napa sing diajarkan kepada anak? Ketika menungso niku wau, ketika setiap orang tua, ketika mereka ini mempunyai sudut pandang agama, kemudian berpegang teguh kepada agama, maka sejak kecil anak itu akan dididik untuk mengenal tentang kebenaran agama. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ajarkan kepada anakmu kalimat la ilaha illallah. Jadikan pertama kali anakmu itu pertama kali ucapannya adalah la ilaha illallah, dan nanti di akhir hayatnya ajarkan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang di awal ucapannya la ilaha illallah, juga di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dan ia hidup 1000 tahun di dunia, maka tidak akan ada resiko, tidak akan ditanya kehidupannya, kehidupan dosa-dosanya tidak akan ditanya. Maka apabila hal ini benar-benar dipegang teguh oleh setiap hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pikir setiap diri itu akan menjadikan anak kita selamat. Akan tetapi ketika manusia tidak
mempunyai ilmu tentang masalah-masalah atau hadis-hadis yang seharusnya tersampaikan kepada manusia, ya, hadis-hadis yang tersampaikan kepada kita, maka manusia itu akan mengabaikan. Manusia itu tidak tahu, sehingga ketidaktahuannya akan mengabaikan. Bahkan agama itu menjadi pelengkap. Kalau menjadi pelengkap itu si mendingan. Bahkan agama itu bukan lagi menjadi tolak ukur, tetapi hanya menjadi KTP, identitas. Identitasnya apa sini? Namanya siapa? Namanya ini, alamat ini, agama Islam. Tapi mereka tidak tahu sama sekali tentang Islam. Bahkan mereka diajak sholat, saya belum pernah belajar sholat. Saya belum pernah belajar sholat. Ini terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ketika setelah generasinya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah nabi yang soleh, dan orang-orang yang diajak oleh Nabi Nuh naik perahunya, naik di kapalnya, sehingga menjadi golongan orang yang diselamatkan oleh Allah. Ini orang soleh apa orang toleh? Orang soleh. Orang soleh, orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Dan ketika mereka itu mengamalkan la ilaha illallah, mereka ini ikut terselamatkan di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka ketika turun dari kapal, mereka ini tugasnya hanya ibadah. Hanya tugasnya ibadah, sehingga tidak mempunyai tugas untuk menyampaikan. Ketika ditinggal oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, hari demi hari mereka ini semakin hari semakin banyak, dan semakin lalai. Kenapa? Karena tidak ada yang bertanggung jawab menyampaikan risalah dari Nabi Nuh tadi ini terhenti sampai hanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anak keturunannya, orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh tadi ini pada generasi awal-awal adalah termasuk orang-orang yang terjaga, yang dijaga oleh ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tetapi ilmu tadi ini ketika tidak disampaikan kepada anak-anak mereka, maka anak-anak mereka ini semakin hari semakin tidak lagi tertata dalam kehidupan agama. Mulai mereka membuat sendiri, sehingga apa yang kita bicarakan kemarin itu bahwa kerusakan atas setiap diri yang tidak terjaga dengan ilmu,
ilmu agama nih. Kalau bahasa kita itu tidak terjaga dengan ilmu agama. Tapi sesungguhnya yang dikatakan ilmu itu ya ya agama itu. Agama ya ilmu, risalah yaitu ilmu. Dan al-ilm itu adalah al-asmaul husna. Hadratul Muhtaramin, ketika menungso niku kehilangan al-ilm, maka sifat aslinya menungso, sifat aslinya menungso napa? Qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sifat aslinya menungso niku sebagaimana apa yang ditanyakan para malaikat ketika penciptaan manusia di awal-awal penciptaan manusia. Malaikat menanyakan kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Lho, niku sifatnya menungso sing asli niku nggih. Merusak dan menumpahkan darah. Nah, sifat-sifat menungso sing merusak itu akan muncul karena tanpa ilmu. Tanpa ilmu menungso akan rusak. Kenapa orang-orang soleh itu kok tidak merusak? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Nah, ini kemuliaan menungso niku wau perkara ilmu. Maka setiap diri ketika melalaikan, melupakan daripada mengajarkan kepada anaknya, anak keturunannya tidak dibekali ilmu, maka mereka itu pasti menjadi rusak. Mereka berusaha apa? Memunculkan pertama-tama nopo kebiasaan cerita yang menyenangkan. Koyo-koyoke gak masalah. Ya, koyo-koyo gak masalah. Seakan-akan gak masalah, gak ada masalah. Tapi sesungguhnya cerita-cerita tadi ini itu akan menjadikan kerusakan, bahkan akan menjadikan pertumpahan darah. Wong gak ngerti sret ngene ngomong saenake wong iku ngene. Lek ketemu wong sing padha ngono ne akhirnya apa gak? Napa? Tukaran. Kenapa? Karena omongan niku wau gak terkendali. Yang bisa mengendalikan diri adalah agama. Makanya agama tadi ini disebut pengendali diri. Nah, maka menjadi ajaran-ajaran yang ditinggalkan, ilmu yang tidak diajarkan tadi ini akhirnya menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan biyen bang ini, biyen mbak buyut itu biyen ngene. Tapi saiki wis zaman ini berubah, zaman ini berbeda. Nah, setelah zaman berbeda tidak lagi berbuat seperti nenek moyang. Nah, akhirnya orang tua menjadi nenek moyang bagi anak cucu berikutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancamkan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum." Inna sak teman-teman nahnu kamilah nuhyil yang menghidupkan, mauta dan mematikan, wanak tubuh dan kami mencatat segala apa yang diperbuat sekarang, maqaddamu atharum, dan nanti bekas-bekasnya juga menjadi catatan. Napa bekas-bekas asar nih, wa asarohum, bekas-bekasnya itu akan tercatat apabila kita tidak mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan ilmu, tidak mencontohkan kebaikan,
niscaya apa yang diamalkan nanti oleh anak turun kita itu akan menjadi napa? beban dosa-dosa yang akan kita pertanggungjawabkan. Niku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selang setelah kepergian generasi yang awal, generasi Nabi Nuh yang awal, sampai generasi yang berikutnya semakin hari semakin jauh. Maka ketika mereka ini dalam keadaan puncak-puncak, di puncak-puncak kezoliman, maka Allah Subhanahu wa taala kirim Nabi Hud kepada mereka. Maka kaum Ad tadi berkata kepada Nabi Hud, qalu ajitana lina'budallah wahda. Mereka berkata, apakah engkau meminta kami untuk beribadah hanya kepada Allah? Apakah engkau ingin menjadikan kami hanya beribadah kepada Allah? Menurut ayat ini artinya mereka kenal agama, mereka kenal terhadap Allah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qalu ajitana lina'budallah wahdah, hanya kepada Allah. Artinya ada selain Allah, ada aktivitas kepada selain Allah, yaitu aktivitas untuk membesarkan badannya. Apa yang menjadikan mereka itu membesarkan badan? Karena angan-angan yang menjadikan dirinya rusak. Angen-angen ini menungso. Pertama angen-angen ini apa? Andai kata umat Nabi Nuh tadi itu besar, tinggi, mereka tidak akan tenggelam. Maka angen-angen ini mereka wujudkan. Mereka menjadikan terwujudnya dalam dirinya sendiri angen-angen kayak gini. Angen-angen yang mereka gambarkan dalam kehidupan itu mereka wujudkan. Antara satu dengan yang lainnya mulai saling menceritakan, oh iya yo, enak yo dicoba. Akhirnya menjadi sifat, menjadi milah, menjadi aktivitas, menjadi sifat. Dan ketika aktivitas satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, akhirnya ketika terkumpul komunitas, maka semakin hari menjadi budaya. Budaya ini apa? Budayanya adalah hanya makan dan olahraga. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, supaya tidak tenggelam. Kenapa? Karena nenek moyang dulu ketika zaman Nabi Nuh, mereka ini ditenggelamkan karena orangnya kecil. Lah itu. Maka ketika ada dai yang mengajak, ada orang yang mengajak kembali mengingatkan kepada agama, mengingatkan kembali kepada risalah. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin. Tidak ada bagi kalian ilah-ilah selain
Allah. Selain Dia ini tidak ada ilah. Maka apa yang kalian harapkan apabila Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan kalian? Maka tidak ada yang bisa menolong. Tapi asbab kerusakan yang mereka timbulkan, sekarang saya apabila ada peringatan seperti itu, sekarang badan saya sudah menjadi besar. Maka ketika prasangka mereka ini sudah menyelubungi saling menguatkan di antara mereka, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi takut. Apakah engkau memerintahkan kepada kami hanya untuk beribadah kepada Allah dan membiarkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kami? Ya Buddha itu adalah aktivitas, perlakuan aktivitas sing dicontohkan oleh orang tua kita yang kemarin, gede-gedean awak, makan hari-hari, makan dan olahraga. Orang tua saya sudah begitu kok. Maka semakin hari mereka semakin hanya punya tujuan untuk menjadikan diri adalah orang yang paling besar. Nah, ketika Nabi Hud datang di puncak-puncak manusia waktu itu, tingginya sampai mencapai 70 hasta. 70 hasta itu sekitar 35 meter. Nah, 30-35 meter niki padha karo dukure klopo. Masya Allah. Hadratul Muhtaramin, maka kerusakan apa yang mereka buat pada waktu itu? Mereka meninggalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melalaikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dengan didatangkan belum ini. Dengan didatangkan utusan. Dengan didatangkan utusan untuk mengingatkan. Nah, Nabi Hud mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan supaya kaum Ad tadi ini kembali beraktivitas sebagaimana aktivitas Nabi Nuh dan membawa risalah. Risalahin apa? Risalahin agama itu risalah. Gitu. Maka orang-orang yang telah membuat kerusakan tadi itu itu merasa heran. Herannya apa? Ajaran orang-orang tua kami itu seperti ini. Masa kami harus meninggalkan ajaran orang tua? Artinya mereka ini juga kenal terhadap agama, tapi mereka meninggalkan karena contoh dari orang tua. Maka apa yang diancamkan? Barang siapa yang meninggalkan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan napa? Yang pertama, sapa wonge sing bersyukur. La in syakartum la azidannakum.
Sapa wonge sing bersyukur, maka Allah la azidannakum, maka Allah akan menambah rasa syukur tadi berupa nikmat bagi kalian. Wala in kafartum, kalau kalian itu kufur, maka napa? Inna sak teman-teman ini azabil asyadid. Siksaku, azabku itu sangat pedih. Lah azab tadi ini diancamkan juga kepada kaum Ad. Diancamkan. Maka kaum Ad ini nggak wedi. Sudah nggak takut. Buktinya apa? Buktinya mereka mengatakan, Faktina bima tu'iduna. Faktina, maka datangkan kepada kami bima terhadap apa-apa tu'idu. Tu'idu niku dari wa'da, dari kata janji. Wa'ad. Tu'iduna, apa yang kamu janjikan kepada kami, in kunta minas shodiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang membawa kebenaran. Shodiqin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini nanti akan kita bahas pada ayat yang ke-71 tentang ke-72 panjainahul ladina waladina ma'hu birahmatim minna wa qata'na zabirul ladina kazzabu bi ayatina. Lho niki nanti Allah akan melaknat mereka, akan menyiksa mereka atas dasar mereka ini berpaling. Insyaallah pada ayat ini kita diperintah untuk merenung apabila kita ini tidak mengajarkan kebaikan kepada keturunan kita, maka keturunan kita ini akan semakin jauh, karena mereka akan akan membuat kerusakan. Nah, minimal kita ini mengajarkan ilmu, karena ilmu agama maksudnya, bukan pengetahuan yang ada sekarang ini. Ilmu agama yang dimaksud itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu merupakan fardhu, wajib bagi setiap orang yang menyatakan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, karena dengan ilmu manusia itu akan bisa terjaga. Tanpa ilmu manusia akan merusak. Insyaallah ngoten, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan bismillah.